Tumbuhlah seperti pohon bambu, maka kehidupan pasti akan menjadi lebih bermanfaat bagi manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Dan sekarang menjadi salah satu mahasiswa keperawatan yang semoga kelak menjadi manusia yang berguna dan dapat menolong orang lain. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, like, komen di video-video kami, dan yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis untuk mendukung channel kami agar terus berkembang dan memberi nilai manfaat untuk semua kehidupan. Tetap stay tune ya di channel Cakrawala Ilmu. Cakrawala Ilmu membuka ruang cakrawala kehidupan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Nuraima Julpa, mahasiswa Akper YPIB Majalengka. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang buku Teologi Bisnis, penulis langsung dari Profesor Cecep Sumarna. Fitrah manusia itu entrepreneur. Ada sedikit kutipan yang memiliki 3 kata, yaitu berbisnislah dengan hati. Jangan pernah melakukan entrepreneur dengan hanya menggunakan nalar saja, apalagi jika tanpa nalar. Tanpa pendekatan hati ini, maka keselarasan itu tidak mungkin dapat terwujud. Dalam konteks dunia entrepreneur, penyakit hati adalah penyakit usaha yang paling besar. Usahanya hanya akan memasuki fase-fase yang terus-menerus mengalami kerugian. Saran kepada yang ingin memasuki dunia entrepreneur, bahwa yang pertama harus diluruskan adalah mempertahankan objektivitas hati terhadap berbagai keadaan dan lingkungan yang mengitarinya. Para entrepreneur harus selalu memandang bahwa jika hidup itu satu kali, maka jika kita berbohong, menyakiti orang, merebut hak orang lain, maka itu bukan hanya usahanya saja yang akan rugi, tetapi dia juga akan berhadapan dengan konsekuensi akhir yang menyulitkan dirinya. Para entrepreneur selalu bersahaja dan toleran. Ia tetap santun kepada siapapun dan sedikitpun tidak menunjukkan diri sebagai manusia yang kaya. Sebaliknya, justru yang tidak santun dan glamor sesungguhnya adalah mereka yang tidak kaya. Saat menjadi entrepreneur memiliki manfaat, yaitu senantiasa menggunakan potensi fitrahnya sebagai manusia yang gemar melakukan usaha melalui kreativitas berpikirnya. Sekarang kita berbicara tentang Tuhan. Adakah Tuhan untuk para entrepreneur? Khususnya dalam dunia usaha, jika ada pengusaha yang tidak menggunakan Tuhan, hal usahanya akan segera rugi atau bahkan hancur berkeping-keping. Ketika seorang pengusaha menjauhi Tuhannya, ia mengalami kerugian. Mengapa? Karena mentalnya berubah. Karena itu, perlu adanya represi intelektual kebatinan pada saat berbagai kesibukan yang dijalani seorang pengusaha. Tempat refreshing adalah dalam hatinya bersama Tuhannya, seperti di masjid, di gereja, ataupun di tempat-tempat ibadah sesuai agamanya masing-masing, dan bahkan mungkin di tempat-tempat terkecil dalam rumahnya. Nah, untuk melakukan ritual keagamaan, membangun jiwa ketuhanan adalah berkomunikasi dengan Tuhan mereka masing-masing. Para entrepreneur tidak hanya dapat mengandalkan kekuatan komputer dan alat hitung dalam mengkalkulasikan keuntungan dan kerugian. Para entrepreneur akan selalu melibatkan mental pada saat rugi maupun pada saat untung. Sikap mental itulah untuk menghadirkan Tuhannya. Para pengusaha selalu yakin bahwa harapan selalu tersedia sepanjang Tuhan itu masih ada. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengusaha tidak akan menghentikan usahanya. Tujuannya agar mereka memiliki kesempatan untuk kembali menatap puing-puing bumi ataupun puing-puing perusahaan yang sudah berantakan. Berbicara lagi tentang Tuhan, bagi entrepreneur, Tuhan itu harus tunggal. Maka selain Tuhan tidak boleh ada yang tunggal. Jadi sumber ekonomi juga tidak boleh tunggal. Karena itu dapat mengerti mengapa para pengusaha selalu memiliki banyak jenis perusahaan. Dan ada sebuah kutipan mengatakan, berwirausaha itu merupakan bagian dari cara kita mengimplementasikan ketuhanan tunggal. Diibaratkan, entrepreneur itu seorang raja yang selalu ingin menang. Karena mereka selalu ingin menang, maka cita rasa entrepreneur adalah pemenang.
Ciri dan karakter pemenang adalah toleran, santun, visioner, sanggup menerima apapun yang ada di sekitarnya, mampu dan kuat menjalani ritme perjalanan hidup sekalipun terjal dalam beribu. Tuhan telah memberikan segalanya. Tinggal bagaimana kita dapat memanfaatkan seluruh potensi yang telah Tuhan titipkan. Dimensi itu menyarankan pentingnya sikap terbuka, toleran, tawadu, dan sekuat tenaga mengosongkan pikiran buruk. Secara teologis, manusia beriman pasti akan menempatkan Tuhan sebagai pelindungnya. Dan jika manusia bergerak serta berusaha, maka manusia tidak mungkin hidup kurang. Dalam naluri manusia ada dua potensi yang mendasari jiwa manusia yang langsung diciptakan oleh Allah. Dua naluri itu adalah pandangan manusia akan keindahan dan kekuatannya untuk menguasai sektor-sektor tertentu dalam bidang ekonomi. Dalam Al-Quran juga menganjurkan untuk berhijrah ataupun berpindah mencari tempat lain. Karena itu, bekerja dan berusahalah sekalipun ke negeri-negeri yang sangat jauh dengan tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Seorang entrepreneur akan selalu yakin bahwa sumber ekonomi itu tidak tunggal. Sumber-sumber ekonomi telah dihadirkan Tuhan dalam jumlah yang sangat banyak. Resensi dan review nalar entrepreneur yang dapat menginspirasi para generasi muda bangsa agar segera memulai dan menjalankan ataupun melaksanakan kegiatan kewirausahaan secara serius dan nyata dalam kehidupan kita. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya yang lebih menarik lagi. Cakrawala Ilmu membuka ruang cakrawala kehidupan.